Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang baru, di minggu yang baru, Tuhan berkati kita. Ngopi dulu, ini kopi Brotoseno. Stok kopi yang ada di rumah hari ini Brotoseno. Sasetan. Dan ini roti kemarin. Ini beli di mana nih? Oke. Ini roti enak, roti tua ini. Ya, pakai wijen. Nggak keras. Anyway, pagi ini saya mau sampaikan pesan buat kita untuk hari ini dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25. Kita mulai di sini. Ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Gimana caranya Tuhan kau tiba di sini?" Mereka heran dan bertanya. Jadi mereka kejar Yesus, mereka cari Yesus. Ini orang-orang fanatik, pengikut-pengikut Yesus yang fanatik. Mereka cari Yesus, kejar Yesus. Sampai menyeberang danau pun mereka ikuti. Ya. Jadi ketika akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Harusnya jawaban Yesus, aku tiba di sini pakai speedboat, pakai kapal cepat, atau aku jalan di atas air. Ya, sehingga aku lebih cepat dari perahumu. Atau dia ditransport langsung dipindahkan. Ya, harusnya kan jawabannya itu ya. Bila mana engkau tiba di sini? Bagaimana engkau bisa tiba di sini? Caranya gimana? Kapan engkau tiba di sini? Tapi menarik, lihat jawaban Yesus ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jawabannya Yesus berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Jadi Yesus kenal motivasi orang banyak ini. Kenapa mereka kejar Yesus? Ya, kalau saya jadi gembala tentunya senang punya jemaat yang radikal. Ikut saya kemanapun, sampai nyeberang laut pun mereka kejar, mereka ikut saya. Tentunya senang sebagai gembala. Punya jemaat banyak dan radikal. Jadi punya pengikut yang setia. Ya, susah sekarang cari pengikut yang setia. Susah cari jemaat yang radikal, yang betul-betul mau berkorban dan mau ikut kemana saja, gitu ya. Nah, menarik, harusnya Yesus senang. Tapi yang Yesus cari bukan cuma crowd. Yang Yesus cari hari-hari ini bukan cuma sekedar sekumpulan orang banyak. Sekumpulan penggembira, pengembara yang cuma sekedar ikut dia, tapi kemudian mengikut dia tanpa pengenalan. Mengikut dia tanpa motivasi yang benar. Mengikut dia tanpa pemahaman mengapa mengikut dia. Nah, ada banyak yang seperti ini. Ada banyak ketaatan yang buta. Ada banyak radikalisme, tapi radikalisme yang tanpa pengetahuan yang benar. Sebenarnya apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari, dan mengapa mereka sampai mencari Yesus, sampai menyeberang danau. Apa sebenarnya? Nah, seperti itu hari-hari ini. Coba lihat kalau kita lihat demo-demo, entah demo 212, demo-demo yang kita lihat hari ini ya.
Itu radikal sekali. Siang-siang, orasi, bawa bendera. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu demo? Sebagian besar tidak tahu. Apa sebenarnya yang kamu perjuangkan? Apakah kamu percaya yang kamu perjuangkan? Benarkah yang kamu perjuangkan itu? Dan banyak di antara pendemo-pendemo yang radikal ini tidak bisa menjawab. Dan tidak tahu. Karena mereka hanya ikut-ikutan aja. Siapa yang kasih uang makan siang, siapa yang bayar mereka. Nah, banyak musim-musim kampanye ini seperti ini hari-hari ini. Tak lagi pilkada khususnya. Ya, bersyukur masa Covid ini ya akan ketat protokolnya, tidak boleh ada pengerahan massa sehingga tidak terjadi eksploitasi. Ya, saya pikir ini juga berkah di balik Covid ya, di masa pilkada ini. Ya gitu. Sehingga mengurangi tensi, mengurangi ketakutan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi ini menarik sekali. Sekali lagi, Yesus tidak tertarik dengan crowd. Yesus tidak mencari crowd, pengikut yang banyak. Yesus mencari kualitas para pengikut. Dia ingin pengikut-pengikut yang cerdas, dengan motivasi yang cerdas. Kenapa mencari dia? Kenapa mengikut dia? Nah, ini yang penting sekali. Nah, Yesus dia berkata bahwa kamu nih cari aku, memang aku senang kamu cari aku. Tetapi bukan karena kamu melihat tanda-tanda mujizat. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda bahwa aku ini Mesias, aku ini Raja yang dijanjikan itu. Tapi kamu ikut aku cuma satu alasan, karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi dalam pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Yesus dengan 5 roti 2 ikan dia buat mujizat. Jadi ini mereka yang mengikut dia ini bagian dari jemaah yang dikasih makan. Ya, dalam pasal sebelumnya puluhan ribu orang mendengarkan pengajarannya dan mereka lihat mujizat langsung dari tangan Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana 5 roti 2 ikan bermultiplikasi memberi makan puluhan ribu orang, bahkan masih surplus dan sisa 12 bakul. Jadi buat saudara yang sedang alami pergumulan dengan ini, Tuhan adalah Tuhan yang sama, tetap bisa buat mujizat dari seberapa yang kecil yang saudara dan saya miliki. Dia masih bisa buat itu buat saudara. Jadi jangan takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin memberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa buat mujizat bahkan dari roti yang sedikit. Dari cuman beberapa roti dan 2 ikan. Ya, roti yang kecil ini bekal makan siang dari anak-anak pada waktu itu yang datang mengikuti Yesus. Yesus masih bisa buat mujizat itu. Jangan khawatir dan jangan ragukan itu. Ketika kita serahkan di tangan Yesus, dia bisa buat mujizat. Tapi hati-hati. Kalau saudara mengikut Yesus cuma mencari roti. Dan itu yang Yesus lihat dengan para pengikut ini. Mereka makan roti dan kenyang sebelumnya. Jadi mereka berpikir gak usah kerja, gak usah mikir banyak, yang penting ikut aja deh. Ikut Yesus kemana aja, yang penting perut kenyang. Nah, ini yang Yesus lihat dan tegur. Dia berkata, kamu ikut aku, kau mencari aku, itu bukan karena kamu percaya aku ini Mesias. Bukan karena kamu percaya tanda-tanda mujizat. Tapi kamu ikut aku karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Itu sebabnya. Dan Yesus kemudian ditegur mereka, dia berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jangan bekerja untuk uang. Jangan ikut Yesus cuma untuk yang fisik. Cuma untuk sesuap nasi, cuma untuk yang materi. Karena itu gak punya nilai kekal. Jadi Yesus berkata di sini, bekerjalah. Artinya berusahalah, berjuanglah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Seperti roti ini paling bertahan cuma berapa jam sih? Ya. Minum kopi mahal-mahal ini ya rasanya cuman air hitam yang bertahan berapa lama sih? Kenikmatannya juga. Ya, itu yang Yesus katakan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Wow. Ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Suruh bekerja untuk apa sih?
Saudara khawatir untuk apa sih? Saudara takut, stres, panik untuk apa sih? Apakah untuk makanan yang dapat binasa atau untuk sesuatu yang bersifat kekal? Mengapa saudara ikut Yesus? Mengapa saudara percaya Yesus? Seperti orang banyak ini. Tuhan gak tertarik dengan jumlah. Tuhan gak tertarik dengan crowd. Tuhan tertarik dengan kualitas hati yang cerdas, yang mengikut Dia dengan motivasi satu, karena percaya bahwa Dia Tuhan, Dia Mesias, Dia Raja, dan sungguh-sungguh ingin mengabdikan hidupnya untuk melayani Sang Raja. Bukan mengambil sesuatu dari Dia, tapi memberi semua yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara hari-hari ini kelompok orang banyak yang ikut Yesus cuma mencari roti dan supaya kenyang, yang cuma sesaat, maka saudara akan kecewa dan iman saudara pasti akan tergoncang hari-hari ini. Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang Anak Manusia berikan pada saudara. Apa makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Roti kehidupan. Bukan roti ini, tapi roti hidup, yaitu firman Tuhan. Yesus sendiri itu harus jadi makanan hidup kita, bukan rotinya. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Tuhan cinta saudara, dan Bapa di surga mengasihi saudara, dan Dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. God bless.